Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf terlahir di Kampung Besuki, salah satu wilayah di kawasan Jawa Timur, tahun 1285 Hijriah. Beliau merupakan putra dari Habib Muhammad bin Umar. Tapi sayangnya, semenjak kecil beliau sudah ditinggal oleh ayahnya yang wafat di kota Kabupaten Gresik pada tahun 1293 Hijriah. Adapun silsilah nasab Habib Abu Bakar adalah sebagai berikut: Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Imam Wadi Al-Ahkaf Umar bin Segaf bin Muhammad bin Umar bin Toha bin Umar Sofi bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawiliyah bin Ali bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Halak Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Uraidi bin Husain bin Ali bin Abi Talib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 1376 Hijriah atau lebih tepat pada usianya yang 91 tahun. Jasad beliau disemayamkan di sebelah Masjid Jami, Kabupaten Gresik. Pada tahun 1293 Hijriah atas permintaan neneknya yang solehah Fatimah binti Abdullah, ibunda ayahnya, ia merantau ditemani oleh Al-Mukarram Muhammad Bazamul ke Hadramaut meninggalkan tanah kelahirannya, Jawa. Dikala Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf akan sampai di kota Sewun, ia disambut di perbatasan kota oleh paman sekaligus gurunya yakni Habib Abdullah bin Umar berikut para kerabat. Di kota Sewun Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf belajar ilmu fikih dan tasawuf di bawah bimbingan gurunya dan sekaligus pamannya Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Bahkan beliau dibiasakan oleh gurunya untuk bangun malam dan salat tahajud meskipun usia beliau masih kecil. Selain berguru kepada pamannya, beliau juga belajar ilmu dari para ulama besar yang ada di sana. Silsilah keilmuan beliau sewaktu belajar di Hadramaut adalah sebagai berikut: Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, Al-Habib Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyur, Mufti Hadramaut saat itu, Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus. Setelah menuntut ilmu di Hadramaut, pada tahun 1302 beliau pun akhirnya kembali ke Pulau Jawa bersama Habib Alwi bin Sagaf As-Segaf, dan menuju ke kota kelahirannya yaitu di kota Besuki. Disinilah beliau mulai menciarkan dakwah Islamiyah di kalangan masyarakat. Kemudian pada tahun 1305 Hijriah, di saat usia beliau masih 20 tahun, beliau pindah menuju kota Kabupaten Gresik. Di Pulau Jawa, beliau pun masih aktif untuk belajar dari ulama-ulama, di antara guru-gurunya sebagai berikut: Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Habib Empang Bogor; Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wafat di Jombang; Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, Pekalongan; Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Surabaya; Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya; Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, wafat di Surabaya. Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi sungguh telah melihat tanda-tanda kebesaran dalam diri Habib Abu Bakar dan akan menjadi seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata kepada seorang muridnya, "Lihatlah mereka itu, 3 wali min auliyaillah, nama mereka sama, keadaan mereka sama, dan kedudukan mereka sama. Yang pertama, sudah berada di alam barzah, yaitu Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Yang kedua, engkau sudah pernah melihatnya pada saat engkau masih kecil, yaitu Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir umurmu." Ketika usia murid tersebut sudah menginjak usia senja, ia bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5 kali dalam waktu 5 malam berturut-turut. Dalam mimpinya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Terdapat kebenaran bagi yang melihatku di setiap kali melihat. Kami telah hadapkan kepadamu cucu yang soleh, yaitu Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Perhatikanlah ia, murid tersebut sebelumnya belum pernah melihat Habib Abu Bakar, kecuali di mimpinya itu. Setelah itu ingatlah ia dengan perkataan gurunya, Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Lihatlah mereka itu, 3 wali min auliyaillah." Tidak lama setelah kejadian mimpinya itu, ia pun meninggal dunia persis sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Habib Ali bahwa ia akan melihat Habib Abu Bakar di akhir umurnya.
Ada suatu hari, di saat menunaikan salat Jumat datanglah ilhamat Rabbaniyah kepada diri beliau untuk beruzlah dan mengasingkan diri dari keramaian duniawi dan godaannya, menghadap kebesaran ilahiyah, bertawajuh kepada Sang Pencipta alam, dan menyebut keagungan namanya di dalam keheningan. Hal tersebut beliau lakukan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Waktu pun berjalan, sehingga tak terasa sudah sampai 15 tahun lamanya. Beliau pun akhirnya mendapatkan izin untuk keluar dari uzlahnya, melalui isyarat dari guru beliau, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berkata, kami memohon dan bertawajuh kepada Allah selama 3 malam berturut-turut untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari uzlahnya. Setelah keluar dari uzlahnya, beliau ditemani dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berziarah kepada Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf. Sehabis ziarah, beliau dengan gurunya langsung menuju ke kota Surabaya dan singgah di kediaman Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Masyarakat Surabaya pun berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau di rumah tersebut. Tak lama kemudian, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berkata kepada halayak yang ada di sana seraya menunjuk kepada Habib Abu Bakar, beliau adalah suatu khazanah daripada khazanah keluarga Ba'alawi. Kami membukakannya untuk kemanfaatan manusia, baik yang khusus maupun yang umum. Semenjak itu Habib Abu Bakar mulai membuka majelis taklim dan zikir di kediamannya di kota Kabupaten Gresik. Masyarakat pun menyambut dakwah beliau dengan begitu antusias. Dakwah beliau tersebar luas, dakwah yang penuh ilmu dan ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah. Dalam majelisnya, beliau setidaknya telah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali sebanyak 40 kali. Selain itu, kebiasaan beliau, setiap kali dihatamkannya pembacaan kitab tersebut, beliau mengundang jamuan kepada masyarakat luas. Beliau adalah seorang yang girahnya begitu tinggi dalam mengikuti jalan atribut dan akhlak keluarga dan salafnya Sa'adah Bani Alawi. Majelis beliau senantiasa penuh dengan muzakarah dan irsyad menuju jalan para pendahulunya. Majelis beliau tak pernah kosong dari pembacaan kitab-kitab mereka. Inilah perhatian beliau untuk tetap menjaga thariqah salafnya dan berusaha berjalan di atas kadaman ala kadamin Bijidin Auzai. Makom Sidikiyah Kubro. Adapun makom, kedudukan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau telah mencapai tingkat Sidikiyah Kubro. Hal itu telah diakui dan mendapat legitimasi dari mereka yang hidup sezaman dengan beliau. Berikut ini beberapa komentar dari mereka. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar berkata, demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil. Sungguh Al-Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah mutiara keluarga Segaf yang terus menggelinding, makomnya, bahkan membumbung tinggi menyusul makom-makom para aslafnya. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang Qut Al-Gaus juga sebagai tempat turunnya pandangan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pernah berkata, di rumah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf dikala beliau membubuhkan tali ukhuwah antara beliau dengan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, pertemuan yang diwarnai dengan derai air mata. Habib Ali berkata kepada para hadirin ketika itu, lihatlah kepada saudaraku Villa Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Lihatlah ia, maka melihat kepadanya termasuk ibadah. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang khalifah. Beliau adalah penguasa saat ini, beliau telah berada pada makom as-syuhud yang mampu menyaksikan, mengetahui, hakikat dari segala sesuatu. Beliau berhak untuk dikatakan dia hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya, sebagai nikmat.